Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan, ibu dan bapak, peserta pesantren One Product tahun 2021 di pelatihan magang kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Zailani. Saya sebagai perwakilan dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, lebih tepatnya di bagian usaha klinik Darul Arqam. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana manajemen operasi dalam usaha yang masih kita rintis dan masih kita dari awal ataupun misalkan belum memulai ataupun misalkan masih dari nol atau yang lebih keren bisa kita sebut startup. Di sini sudah bersama saya narasumber yang sudah sangat terpercaya dan sangat kredibel pada bidangnya, yaitu silakan Dok memperkenalkan diri kepada kawan-kawan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semuanya peserta OPOP 2021 yang saya hormati. Alhamdulillah kali ini kita bisa sharing. Saya Dr. Sakinah Gina, biasa dipanggil Dr. Gina, sebagai penanggung jawab sekaligus kepala klinik Darul Arqam. Saya bertugas di klinik itu sejak tahun 2015. Jadi kurang lebih sudah hampir 6 tahun ya Dok ya. Sudah lama sekali ya berarti ya. Ya. Untuk sekedar intermezzo saja. Sebenarnya klinik Darul Arqam ini sudah berdiri pada tahun berapa ini sebenarnya gitu ya? Ya, jadi Darul Arqam sendiri sebetulnya sudah dirintis dari tahun 1988. Jadi waktu 10 tahun Darul Arqam berdiri. Nah, itu kenapa sih ada mungkin kalau sekarang mah memang klinik, tapi kalau dulu itu lebih disebutnya adalah BP, Balai Pengobatan. Ya, mungkin orang-orang juga sampai sekarang lebih familiar dengan sebutan BP gitu ya. Nah, itu kenapa harus ada BP, karena udah 10 tahun berdiri, santri semakin banyak, maka di situ adalah ada kebutuhan permintaan untuk layanan kesehatan. Bagaimana santri-santri di pesantren itu mereka nggak jauh berobat, nggak harus ke puskesmas gitu ya, tapi ada yang terdekat untuk layanan kesehatan. Nah, jadi kalau saya ini baca sejarahnya aja ya, di tahun 88 itu memang penanggung jawabnya ada dokter ya, tapi untuk operasionalnya kita karena merintis itu hanya menempati sebuah bangunan yang sederhana di pojok pondok gitu ya. Pojokan pondok ya Dok ya? Ya, di pojokan pondok pesantren itu bangunannya sederhana, dan mungkin kalau yang operasional sehari-hari itu menurut cerita para alumni itu lebih banyak ke mantri ya. Dan dulu mah istilahnya banyak di gitu ya, suntiknya ya. Jadi terkenal. Nah, kayak gitu sih dulu 1988. Nah, terus tahun 2002 waktu itu mendapatkan hibah dari Gubernur Jawa Barat. Nah, sehingga jadi Balai Pengobatan yang sekarang. Dan saat itu Gubernur Jawa Barat tuh punya program Poskestren, Pos Kesehatan Pesantren. Iya, jadi sering disebutnya BP Poskestren. Oh, bukan BP saja, bukan Poskestren saja ya. Iya. Ya, jadi BP Poskestren. Nah, itu juga mungkin pelayanannya baru hanya poli umum. Jadi selain santri, memang melebarkan sayap, ada warga sekitar juga yang diobati, tidak hanya santri. Ya mungkin ya sudah cukup ya Dok ya untuk ta'arufan dengan unit usaha Darul Arqam di sini ya. Iya. Untuk lebih dalamnya maka akan dibahas oleh selanjutnya. Nah, kita mau masuk pada pertanyaan-pertanyaan inti dari manajemen operasi yang dilontarkan oleh panitia. Yang pertama, apa sih makna kualitas bagi klinik Darul Arqam itu sendiri? Kualitas itu buat kita sangat penting ya. Jadi kita itu kan bukan hanya bisnis profit oriented, tapi kita bisnisnya adalah bagian dari dakwah ya, dakwah sosial yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Karena kan kita selain pelayanan juga ada edukasi. Jadi anggaplah kalau misalnya di Islam itu kayak tablik ya, menyampaikan juga salah satu pesan-pesan. Jadi kan pesan-pesan kesehatan pun itu bisa diintegrasikan dengan
keislaman gitu. Jadi kualitas itu sangat penting. Nah, dan kita berusaha memberikan service excellent ya, service yang terbaik. Nah, dan sedangkan kualitas itu sendiri memang muncul awalnya dari permintaan pelanggan tadi. Kayak tadilah istilahnya nih, mungkin buat teman-teman pesantren yang mau memulai bisnis gitu ya, yang saat ini belum punya layanan di bidang kesehatan, sebenarnya mungkin nggak usah berpikir dulu untuk punya klinik yang memang besar ya modalnya cukup besar atau apa. SDM-nya juga butuh, minimalnya harus ada 2 dokter kalau klinik. Misalnya teman-teman di sini bisa buka poskesren itu, minimalnya kita mendekatkan akses layanan untuk santri gitu ya. Dan poskesren itu kan bisa bekerja sama dengan puskesmas. Puskesmas wilayah kerjanya, misalnya pesantren yang ada di yang paling dekat mungkin ini ya, kita temannya ada misalnya pesantren Anur ya, Cilawu. Nah, Anur Cilawu misalnya itu wilayah kerjanya adalah wilayah kerja Puskesmas Cilawu, jadi itu bisa bekerja sama dengan Puskesmas Cilawu. Jadi kalau dalam manajemen operasi itu kan memang dalam kepuasan itu adalah diawali dari permintaan pelanggan. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi harapan pelanggan. Nah, salah satunya ketika pelanggan kita butuh layanan kesehatan terdekat, maka dengan modalitas yang ada nih, misalnya kita adalah SDM kesehatan, kader kesehatan yang bisa dilatih, misalnya kerja sama puskesmas, terus kita punya bangunan tidak usah terlalu besar tapi ya ruangannya cukup memadai misalnya, itu bisa kita jadikan juga sebagai salah satu input. Jadi kalau di operasi itu ada terkenal IPO ya, input, proses, dan output. Nah, misalnya inputnya tadi SDM, kemudian ada fasilitas, prosesnya apa? Prosesnya berupa kita pemberian pelayanan kesehatan. Misalnya kalau poskesren itu kan berarti lebih ke pelayanan kesehatan dasar ya, lebih ke P3K-nya. Nanti kalau misalnya dengan kader-kader kesehatan tidak tertangani, bisa dikonsulkan ke yang lebih ahli ya, ke dokternya. Nanti outputnya itu santri misalnya kesehatannya terlayani. Dan mungkin kita dalam pelayanan itu harus ada namanya added value ya, nilai yang kita tambahkan, yaitu misalnya berupa kita melayaninya harus ramah kalau berdasarkan service excellent ya. Terus kalau misalnya ada nilai-nilai Islami harus ikhlas gitu. Makanya kalau di klinik sendiri sih itu kita klinik Darul Arkom itu mengambil tagline-nya itu adalah dalam pelayanan melayani dengan top gitu ya. Nah, apa itu top, Dok? Top itu adalah tulus, optimal, dan profesional. Jadi tulus itu mungkin kita bisa persepsikan dengan ikhlas ya. Jadi kita melayani itu kan sekarang kita pasarnya ada macam-macam tuh ya. Ada santri, ada pasien umum, ada pasien BPJS. Nah kan kadang-kadang mungkin orang persepsinya, alah saya mah pakai BPJS, pakai KIS, kayak takut dibeda-bedakan kalau ke klinik gitu ya. Suka tapi dikucilkan mungkin ya, atau mungkin pelayanannya jadi sekadarnya, obatnya yang dari panggil-panggil ya, biasa. Nah tapi kalau kita di klinik Darul Arkom itu tidak seperti itu, tapi kita benar-benar tulus gimana memberikan pelayanan itu tanpa membeda-bedakan status pasien. Misalnya kita juga tidak melihat, oh dia mah turun dari angkot, dia mah turun dari mobil apa, tapi kita sama semuanya. Kalau perlu antri ya harus antri, seperti itu. Terus optimal apa nih? Kalau optimal itu, jadi kita selalu berusaha memberikan pelayanan itu sesuai dengan kapasitas kita ya, dilayani oleh tenaga yang profesional. Kemudian kita berusaha semampu mungkin menangani penyakit-penyakit yang bisa diselesaikan di di klinik. Kalau misalnya kita udah nggak mampu, maka kita rujuk ke rumah sakit, ya gitu. Kalau profesional yaitu dilayani oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Siap. Ini Dok, tadi kan kita sudah mendengar nih ya teman-teman kawan-kawan sekalian bahwa salah satu makna kualitas itu memberikan pelayanan yang secara terintegrasi Dok. Ya, sesuai harapan dengan terintegrasi nilai Islam nih. Nah, kita kan di sini sebagai civitas pondok pesantren nih Dok. Nah, bagaimana sih memberikan pelayanan kesehatan yang berbalut dengan nilai Islami? Contohnya seperti apa sih Dok? Mungkin di sini nanti teman-teman akan ada yang membuka poskesren atau yang sudah memiliki poskesren ataupun balai pengobatan mungkin bingung mungkin. Kadang-kadang suka sama aja sih klinik luar sama klinik yang di pondok pesantren ataupun misalkan belum ada pembedaan nih, maka bagaimana sih contoh-contoh nilai keislaman yang diterapkan di pelayanan kesehatan?
Kalau yang dilakukan di klinik Doa Arkom? Di kita misalnya, jadi kalau pasien datang ya disapa, kan emang kebanyakan muslim yang datang ya, misalnya disapa dengan assalamualaikum. Terus dalam pendekatan kita juga menampilkan keramahan ya, dalam menyampaikan misalnya diagnosis kita juga harus berusaha sejujurnya gitu ya, tidak menutup-nutupi keadaan pasien, dan kita juga itu memberikan harapan bahwa kesembuhan itu datangnya bukan karena kehebatan seorang dokter atau apa, tapi kita bagaimana harus meyakinkan setiap penyakit itu ada obatnya, dan kita itu hanya berikhtiar, kami pun klinik itu hanya menjadi sebagai perantara, sebagai perantara ataupun wasilah ya, dan kita benar-benar meyakinkan kepada masyarakat bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Betul sekali, karena kita harus sebagai civitas pondok pesantren kita juga harus tidak lupa dan akan akidah Islam yang kita miliki ya. Jadi ada pertanyaan nomor 2 nih Dok. Bagaimana sih gambaran supplier pesantren di klinik Darul Arkom itu? Mungkin klinik Darul Arkom membutuhkan supplier misalkan dia obat, mungkin peralatan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dan juga permintaan dari penjualan tersebut. Bagaimana Dok? Nah ya, kalau untuk supplier kita memang kerjasama ya dengan beberapa vendor gitu, dari pihak ketiga. Jadi misalnya kan kita punya layanan tuh ada 4 layanan, ada poli umum, kemudian poli gigi, poli KIA itu poli kesehatan ibu dan anak, sama laboratorium. Nah kan masing-masing punya kekhasan sendiri ya. Misalnya kalau di poli umum itu lebih banyak berhubungan dengan obat-obatan dan alat kesehatan. Jadi kita ada kerjasama beberapa PBF ya, pabrik besar farmasi, karena itu biar mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi kita ada beberapa PBF dan apotek. Jadi biasanya kita misalnya melakukan pemesanan obat, nanti obatnya dikirim, setelah dikirim itu pembayarannya ada yang tempo, ada yang tunai gitu ya. Biasanya ada beberapa perusahaan tuh mengasih tempo sampai 1 bulan. Nah kalau misalnya untuk KIA, kesehatan ibu dan anak juga sama, itu obat dan alkes, jadi masing-masing kadang vendornya sendiri-sendiri gitu. Masing-masing poli seperti itu. Poli gigi pun sama, jadi kan rata-rata supplier itu misalnya mereka menjual, kalau ini khusus untuk bahan gigi gitu. Sudah punya expertnya tersendiri ya, kan produksi farmasi ini expertnya di poli gigi, terus produksi farmasi ini expertnya di KIA dan lain sebagainya ya. Iya, kalau untuk lab kita ada MOU kerjasama dengan salah satu perusahaan, karena dia juga selain menawarkan produk, itu dia menawarkan service maintenance. Jadi kita udah nggak perlu mikirin lagi kalau ada kerusakan alat atau apa, jadi dia udah siap ready 24 jam. Siap. Nah, ada suatu pertanyaan ini kan, untuk mengajukan rekanan kepada produksi farmasi biasanya kan yang mengajukan tuh rumah sakit, klinik dan sebagainya. Nah, untuk kita nih, untuk yang ingin merintis layanan kesehatan di Poskestan itu bagaimana Dok mengajukan kepada produk farmasi? Itu kan yang biasanya mengajukan kan rumah sakit dan klinik. Terus ketika mengajukan kepada produsen farmasi dalam bentukan pesantren itu apakah ada jalan tersendiri Dok? Itu tergantung ya bentuk ya. Kalau misalnya untuk Poskesren kan karena kita yang bergerak biasanya di Poskesren itu kader kesehatan. Jadi kita memang tidak bisa melakukan pelayanan obat sendiri yang dalam jumlah banyak gitu. Jadi biasanya kan lebih ke obat-obatan P3K kayak gitu. Jadi itu tetap kerjasama untuk penyediaan obatnya dengan boleh dengan klinik misalnya kerjasamanya, ataupun dengan puskesmas gitu. Siap. Ya, seperti itu kawan-kawan, ketika ingin membeli obat ataupun menghubungi supplier, maka kita harus tahu mana rekanan-rekanan yang sangat baik dan juga sangat expert di bidangnya. Nah, nomor 3 nih Dok, berhubungan masih dengan supplier ya. Masalah apa sih yang berhubungan dengan supplier? Misalkan ada yang rekanan yang kurang baik atau bagaimana? Mungkin pengalaman dokter selama memimpin klinik Darul Arkom itu seperti apa Dok? Kalau dengan supplier mah pasti ya kita intinya harus milih-milih dulu ini. Beberapa rekanan kita pilih dengan merek yang sama, harganya yang paling harga yang paling rendah, dan dia bisa memberikan servis ekstra. Misalnya dia ada pelayanan tambahan apa gitu ya, jasa maintenance, atau enggak misalnya dia bisa memberikan ekstra tambahan kayak support untuk seminar atau ngasih gimmick-gimmick seperti itu. Mungkin juga bisa diintegrasikan dengan promosi kepada
ini ya Ya, penjualan ya. betul. Jadi misalnya dia berani ngasih promosi produk gitu ya. Ini misalnya bisa pelayanan, kasih produk apa. Jadi kan itu kita juga bisa dibantu ya untuk media promosinya, kerja sama obat. Sehingga saling menguntungkan ya, klinik juga dibantu promosi, lalu kemudian dari pihak rekanan juga dibantu promosi kepada para pengguna layanan ya. Iya. Siap. Terus kemudian nih masalah selama proses pelayanan di pesantren khususnya di klinik Darul Arqam itu biasanya apa saja sih dok? Mungkin di santrinya ataupun dari pihak kliniknya mungkin yang ditemukan, yang sering ditemukan atau yang pernah ditemukan selama dokter menjabat? Kalau masalah yang berat masih alhamdulillah nggak ada ya. Relatif bisa diatasi sih kalau masalah-masalah ringan sih sampai saat ini. Cuman kalau misalnya layanan lebih ke masalah branding aja mungkin ya, karena kita awalnya itu dari BP Poskesren itu, jadi ketika kita pengembangan branding image bahwa klinik Darul Arqam itu adalah klinik santri itu sangat melekat di masyarakat, sehingga kita benar-benar harus berusaha ketika ingin scale up, mengembangkan bisnis, itulah menghilangkan brand image bahwa klinik dia itu adalah klinik khusus pesantren gitu. Jadi kita bisa melayani siapa aja gitu ya, apalagi kalau sekarang kita dari 2016 itu sudah bisa kerjasama dengan BPJS gitu. Jadi di sini juga mungkin buat teman-teman pesantren yang ada di Garut ya, kita menginformasikan bahwa klinik kita itu merupakan salah satu klinik yang lainnya cukup lengkap untuk BPJS gitu. Jadi ada poli umum, poli gigi, lab, dan poli ya KIA gitu ya. KIA kan bisa pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB, USG persalinan, ya USG, Senam juga ya ada senam juga. Nah itu kan bisa kita pelayanannya ada pakai BPJS dan itu keuntungannya lebih banyak. Jadi teman-teman semua misalnya kalau orang Garut bisa juga mendaftar untuk fast case pertamanya ke klinik Darul Arqam. Ya, untuk peserta one produk one pesantren ini ada gratis nggak dok? Ya mungkin saja kalau misalkan nanti datang ke klinik Darul Arqam, ini cari dokter Gina, saya peserta one pesantren one produk gitu. Untuk diberikan pelayanan secara gratis misalkan ya dok ya. Bisa nanti ada sharing-sharing ya. Ya, gini dok, ini pertanyaan muncul dari saya dok. Saya membayangkan sebagai seorang penjalan bisnis ataupun usaha klinik misalnya di pesantren. Nah, untuk membedakan antara menjalankan klinik biasa sama klinik yang berbasis pesantren itu intinya seperti apa sih dok? Mungkin 1-2 kata dok? Ya, kalau klinik biasa itu kan memang lebih condong pada UKP ya, jadi upaya kesehatan perorangan, mungkin lebih ke masalah preventif ataupun kuratif lah, lebih banyak kuratif ke pengobatan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita layanan klinik santri ya hampir sama dengan puskesmas jatuhnya, jadi kita ada UKBM namanya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Nah masyarakatnya salah satunya santri, jadi kita juga harus memberdayakan santri. Misalnya itu kita kayak sekarang itu punya kader kesehatan namanya santri husada, jadi klinik itu melatih santri-santri sebagai kepanjang tanganan klinik untuk membantu memberikan pertolongan pertama pada teman-temannya yang di asrama misalnya ataupun di kelas gitu. Terus nih untuk sebelum terakhir ya, bagaimana sih tips menjalankan usaha di pesantren itu, khususnya nih menjalankan di klinik Darul Arqam ini, bagaimana tips-tips untuk suksesnya untuk bisa bertahan sampai sekarang ini dan juga bisa menjadi klinik yang sudah lumayan besar dan lengkap layanannya ya. Padahal kan dulu kan berawal dari puskesren dan bahkan cuman ruangannya kecil kan. Dan sekarang sudah punya 4 layanan kan, ada KIA, ada laboratorium, ada poli gigi dan juga ada poli umum. Bagaimana sih dok tips-tipsnya untuk para peserta one product one pesantren ini? Yang pertama pasti harus punya mimpi ya. Punya mimpi dan terbangun dari mimpinya, harus mewujudkan mimpi-mimpi itu gitu intinya. Jangan lupa bangun gitu ya. Kalau bermimpi jangan lupa bangun gitu, karena saya pun mungkin 6 tahun ini kenapa saya kembali ke pesantren, karena kebetulan saya alumni pesantren juga, jadi mengabdikan diri, ada cita-cita gitu ya. Saya punya mimpi-mimpi bagaimana klinik Darul Arqam itu tidak hanya kental dengan klinik pesantrennya gitu ya, tapi bisa menjangkau pelayanan yang lebih banyak gitu, dan bahkan mungkin nanti pelayanannya sekarang kan baru klinik rawat jalan, nanti pengen jadi klinik rawat inap. Amin ya. Amin ya. Jadi selain itu kita juga harus menjaga kejujuran sih, itu penting ya menurut saya, harus amanah,
dan yang paling penting mah harus banyak kolaborasi. Jadi karena mungkin salah satunya DA bisa growing up sebesar hari ini tuh karena banyak kolaborasi. Terakhir kita tuh ada kemarin kolaborasi sama Kedutaan Besar Jepang. Itu alhamdulillah itu menambah modal yang sangat banyak gitu ya, karena sangat menambah sarana dan prasarana. Jadi alat kesehatan kita makin lengkap sehingga insya Allah itu bisa mendukung visi misi kita dalam mengembangkan klinik. Dari pernyataan dokter ini ada satu kata yang menarik nih, kolaborasi. Nah, sebagai pesantren juga kan kadang-kadang juga bingung gitu kan, apa sih daya jual pesantren untuk sehingga bisa menarik kolaborasi dari pihak luar itu seperti apa, Dok? Misalkan seperti kemarin nih dengan Kedubes Jepang itu cara-caranya kiat-kiatnya bagaimana sih, Dok? Misalkan apakah mendekat kepada pemerintah ataupun misalkan bagaimana, apakah kita membuat daya jual itu sendiri gitu, Dok? Ya, kalau pengalaman saya kemarin ya mengajukan hibah Jepang itu juga memang tidak mudah. Itu dari mulai kita pengajuan RAB sampai ACC itu ada kurang lebih 2 tahun. Jadi intinya mah kita harus berani aja ketika mereka kan biasanya ada format proposal tuh, kita isi proposalnya. Yang penting kita nama proyeknya jelas, latar belakangnya jelas, RAB-nya sesuai. Terus nanti mereka akan visitasi, terus nanya alasan kita kenapa mengajukan proyek ini, kenapa mengajukan barang ini. Itu kita punya alasan yang jelas, insya Allah sih bisa di ACC gitu ya. Jadi yang penting ketika kita mau berkolaborasi sama orang lain harus itu punya goals-nya yang jelas, cara kita meraih goals-nya seperti apa, kemudian kita butuh anggarannya berapa, mungkin nanti dia bisa mengkolaborasikannya dari mana, apakah semua keinginan kita juga akan dipenuhi atau tidak. Nah, sudah mungkin cukup sekian yang bisa dokter sampaikan ya. Sebelum mengakhiri nih, paling akhir nih, closing statement sih untuk para peserta OPOP 2021 itu apa itu? Untuk memantik semangat memulai usaha ataupun misalkan untuk merintis usahanya nih yang masih merintis ataupun yang masih di level startup, bagaimana sih, Dok? Closing statementnya aja gitu. Jadi intinya mah jangan takut bermimpi ya, harus berani bermimpi, berani kita memulai membangun mimpi itu. Dan itu tadi kalau menurut saya kolaborasi itu penting karena kita nggak akan bisa hebat sendirian. Jadi pertama misalnya kalau teman-teman mau buka bisnis nih, tanya dulu lah sama ahlinya. Misalnya kayak kita nih sesama teman pesantren, nanti teman-teman bisa juga sharing-sharing nih sama kita gimana caranya memulai bisnis untuk kesehatan misalnya, karena itu penting banget kita punya role model yang sama ya, apple to apple gitu sama kita. Mungkin cukup tuh yang disampaikan untuk teman-teman peserta OPOP ya. Mungkin saya sebagai moderator di sini sedikit menyimpulkan bahwa manajemen operasi itu sebenarnya mudah susah. Mudah ketika dilakukan, susah ketika tidak dilakukan. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Karena memang sesuai dengan pemaparan dari Dokter Gina juga bahwa sesuatu itu berjalan dan juga beroperasi walaupun itu kecil, dan ketika hal tersebut beroperasi secara simultan, secara berkesinambungan, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang besar. Seperti tadi yang diceritakan oleh Dokter Gina bahwa klinik Darul Arqam sekarang adalah berawal dari poskestren yang mungkin ruangannya sangat kecil seperti itu, kawan-kawan. Mungkin itulah yang bisa diambil pelajaran mungkin sebagai motivasi bagi peserta OPOP tahun 2021 ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada salah kata ataupun misalkan salah ucap dan lain sebagainya ya, Rum ya. Ya, terima kasih kepada peserta OPOP tahun 2021 yang sudah menyimak dari awal sampai akhir pembicaraan kita berdua ini. Mungkin kalau ada waktu kita akan berjumpa. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.